Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jasad ibu dan anak perempuannya yang ditemukan. Ya pemirsa, informasi terkini kasus penemuan jasad ibu dan anak perempuannya yang sempat dikabarkan hilang ditemukan tewas dalam bak penampungan air rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Ditemukan tanda penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Lalu bagaimana polisi memastikan siapa kedua korban? Dua orang korban tewas, ibu dan anak, Chong Siolan, 58 tahun, beserta anaknya, Eka Serlawati, 35 tahun, yang ditemukan di dalam bak penampungan air di rumahnya di Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta, dipastikan merupakan korban pembunuhan. Polres Metro Jakarta Barat membenarkan dari hasil pemeriksaan 8 orang saksi dan hasil visum, dipastikan kedua korban merupakan korban pembunuhan setelah ditemukan tanda penganiayaan di bagian kepala dan tangan korban. Saat ini polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Adanya penemuan 2 orang jenazah di TKP di Tambora, Jakarta Barat, di mana korban yang pertama adalah seorang ibu inisial KSR berusia 59 tahun, yang kedua anak berusia 35 tahun perempuan, di mana sedang kami lakukan penyelidikan. Dari hasil visum masyarakat sementara diduga bahwa kedua korban tersebut mengalami tindak pidana pembunuhan. Untuk lebih lanjutnya, tim masih melakukan pengejaran di mana pelaku sudah kami kantongi inisialnya. Minta doanya agar pelaku dapat kami tangkap dengan segera. Kemudian untuk motif dan penyebab ini masih kami lakukan pendalaman. Sebelumnya, korban ibu dan anak perempuannya yang sempat dikabarkan hilang ditemukan tewas dalam bak penampungan air di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah mengeluarkan bau tak sedap. Salah seorang saksi mengatakan sempat bertemu dengan korban Chong Siolan pada Sabtu lalu. Dengan berpakaian rapi, korban mengatakan hendak pulang kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Ngomongnya begitu doang, mau pulang kampung udah. Sama anaknya? Enggak, sendiri. Iya, sendirian. Jadi itu dong, dari situ saya nggak ngelihat lagi. Oh, hari Sabtu terlihat terakhir ya? Iya, ngelihat terakhir. Kalau yang bertamu pernah lihat juga nggak? Ada yang bertamu? Kayaknya dia mah pintunya terlalu tertutup, nggak pernah ada tamu. Hingga kini kasus ini tengah dalam penyelidikan kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi terkini kasus penemuan mayat ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat akan disampaikan langsung oleh rekan Josephine Kezia yang berada di lokasi. Selamat siang Kezia, ada informasi apa di sana? Silakan. Kemarin masyarakat dengan dua orang dan anak perempuan di kawasan Jakarta Barat, di mana ibu berinisial TSL berusia 59 tahun dan anaknya perempuannya berusia 35 tahun berinisial ES. Ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh anak keduanya berinisial R, laki-laki berusia 32 tahun, di mana hari Selasa tanggal 4 anak laki-laki berinisial R sempat melaporkan ke kepolisian bahwa ibu dan kakak perempuannya yang berusia 35 tahun dikabarkan menghilang sebelum akhirnya ditemukan pada hari Jumat tanggal 7 dini hari, diduga dibunuh oleh seseorang, ditemukan di dalam penampungan air di dalam rumahnya. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda, inilah rumah dari kedua korban TSL dan juga ES, di mana kalau bisa diperlihatkan oleh juru kamera kami Azarina Rotama bahwa ini memang sudah dipasangi oleh garis polisi atau polis line. Kemudian kalau kita sedikit melihat ke atas, ini ada sejumlah ornamen-ornamen bernuansa Tiongkok, karena memang berdasarkan informasi dari sejumlah tetangga bahwa memang kedua korban ini merupakan keturunan Tionghoa begitu. Dan juga kalau sedikit melihat ke atas lagi, memang banyak sekali
yang masih tergantung karena memang diketahui bahwa rumah 3 lantai ini, di mana lantai satunya merupakan tempat tinggal dari korban, sementara untuk lantai 2 dan lantai 3 ini kemudian dijadikan kos-kosan begitu oleh ibu yang berinisial TSL. Di mana dari informasi dari tetangga bahwa setelah ditemukan tewas kedua korban ini bahwa penghuni kos-kosan ini sudah meninggalkan tempat begitu, dan inilah keadaan di dalam. Ini nampak tidak ada tanda-tanda karena memang sudah dipasangi garis polisi, dan inilah pintu masuk menuju ke dalam rumah yang dihuni oleh TSL dan juga ES. Dan inilah di sebelah sana ini merupakan pintu untuk masuk ke dalam area kos-kosan yang dikelola oleh ibu TSL. Dan selain itu dari pernyataan dari tetangga setempat, untuk korban ibu TSL merupakan seseorang yang baik dan ramah. Ini seringkali bercengkrama dengan tetangga sekitar, dan juga beberapa kali melakukan Jumat berkah ke musola setempat. Dan juga diketahui bahwa ibu TSL ini memiliki sejumlah usaha seperti jualan es batu gitu, yang mana tetangga-tetangga sebelah atau tetangga dari RT sebelah ini bahkan sering membeli kepada ibu TSL. Bahkan anak-anak ini juga mengetahui bahwa ada jualan es batu dari ibu TSL. Dan juga selain itu tidak diketahui begitu banyak informasi mengenai kedua anaknya, yaitu ES dan juga ER, karena memang diketahui bahwa kedua anak ini memang sibuk bekerja dan jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. Selain itu, tetangga terakhir melihat ibu TSL ini ada di hari Jumat. Di hari pertama puasa ini merupakan terakhir kali para tetangga melihat ibu TSL ada di lingkungan ini. Dan juga dari para pengontrak ini sempat mengeluhkan mencium bau dan juga tidak adanya air gitu, sehingga kemudian para pengontrak sempat menghubungi korban untuk menyalakan mesin air karena tidak adanya ketersediaan air untuk mereka mandi, sehingga para pengontrak ini terpaksa untuk melakukan mandi di WC umum sekitar. Dan juga meski begitu tidak ada jawaban dari ibu TSL, dan hingga saat dua korban dibawa Polri Kramat Jati untuk kemudian dilakukan identifikasi kemudian dan juga untuk melakukan pemeriksaan. Dan kami tentunya sama-sama menunggu seperti apa kelanjutan dari kasus. Demikian kembali. Baik, terima kasih Josephine Kezia mengabarkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas, Josephine.